Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayrul Sofian dari kelas 11 TKJ 1. Saya di sini akan mengkonfigurasikan topologi berikut ini. Simak videonya ya guys ya. Awal-awal kita masuk kepada server 1 ya. Kita enable, lalu conft itu config. Harga serada typo. Setelah config kita masukkan modenya itu dengan VTP mode server karena switch ini akan dijadikan server ya. Setelah masukkan modenya kita kasih nama yaitu dengan VTP domain, namanya bebas, kalau saya itu TKD 1 saja. Setelah itu langsung ke VTP password, kita masukkan passwordnya bebas ya, mau passwordnya berapa. Kalau saya 123. Setelah itu di enter dan kita cek apakah masuk dengan cara do sh VTP status ya, lalu enter dan kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah ada itu, ada TKD 1. Nah, sudah ada ya guys ya. Setelah itu kita keluar dari server, dari switch 1 kita ke switch 2. Kita samakan seperti yang awal, tapi ini modenya kita ganti bukan server melainkan klien ya, seperti inilah tuh, VTP mode klien. Nah, setelah itu kita enter, bentar guys rada typo, kita enter. Nah, setelah di enter kita VTP domain, kita kasih nama dulu ya guys ya, dengan sama seperti yang di server domainnya, dan kita masukkan password juga yang sama seperti yang ada di server. Nah, sudah seperti itu kita cek lagi ya guys ya dengan cara do sh VTP status. Kita lihat lagi, oh ternyata sudah ada ya guys ya. Sekarang ke klien 2, masih sama seperti yang tadi tutorialnya dengan cara VTP mode klien. Yang lainnya mah sama, ikutin saja seperti yang di klien pertama. Setelah dari switch 3 kita keluar, kita kembali lagi kepada switch 1. Nah, di switch 1 ini kita akan mengenalkan VLAN-nya, yaitu kita enter. Setelah di enter kita masukkan VLAN 80, enter lagi, terus VLAN 90 dan VLAN 100, karena di sini kita menggunakan 3 VLAN ya guys ya. Kalau sudah memperkenalkan VLAN tersebut, kita selanjutnya mengecek VLAN-nya apakah sudah masuk apa belum dengan cara do sh vlbr guys ya. Kita enter. Nah, sekarang sudah masuk ini VLAN-nya, udah ada ya guys ya, 3 VLAN aktif. Nah, sekarang kita keluar dari switch dan kita ke switch yang klien. Sudah di switch klien lagi, apakah di kliennya sudah ada atau belum si VLAN-nya, dan sama ya guys ya, do sh vlbr. Nah, udah ada ya guys ya. Nah, setelah itu kita masuk ke klien yang kedua, kita kenalkan kabelnya dengan VLAN-nya, yaitu dengan cara int rafa no slash 1 sampai 4, karena VLAN 80 itu ada 4 PC, jadi kita menggunakan 4 kabel. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita tulis swmocc itu untuk mengakses VLAN-nya. Nah, setelah itu swacc VLAN 80. Nah, setelah itu kita lanjut ke int rafa 5/6 yang kedua.
Nah, di yang kedua ini VLAN-nya 90 karena memiliki dua laptop atau dua perangkat, jadi kabelnya hanya dua saja yang digunakan. Lalu setelah yang 90 kita lanjutkan ke yang 100, yaitu dengan INT RAFA 0/7 sampai 10 karena memiliki 4 perangkat jadi 4 kabel, dan lakukan hal yang sama seperti yang di atas. Setelah itu kita cek apakah kabel dan VLAN-nya sudah masuk dengan cara do sh VLBR. Nah, sekarang ini sudah masuk ya guys ya, VLAN dan kabel-kabelnya. Lalu kita ke klien yang pertama yang di atas, dan kita lakukan hal yang sama seperti pada klien yang di bawah, yaitu dengan INTRA FA 0/berapa untuk mengetahui VLAN-nya berapa. Setelah itu kita ke router dan kita masukkan enable config. Nah, di sini kita itu untuk apa? Kita di sini untuk tidak mematikan agar routernya tidak mati ya guys ya, dengan cara confignya biasa, int fa 0/0. Kenapa 0/0? Karena 0/0 itu kabelnya ya guys ya. Nah, setelah itu kita tulis udah gitu kita tulis no sh. No sh itu untuk tidak meng-shutdown si routernya. Setelah itu kita enter. Nah, enter lagi. Setelah di enter kita lalu ketik int fa aja 0/0.80. Nah, iya itu. Ini itu untuk mengakses atau memasukkan port VLAN-nya. Setelah di enter, langsung saja kita encapsulation .1q dengan VLAN 80. Setelah encapsulation kita masukkan IP-nya tuh. Masukkan IP-nya itu 80.80.80 dan .1. Nah, setelah itu kita spasi dan kita kasih /24 jadi 255.255.255.0. Nah, kok nggak bisa ya? Di sini ada kesalahan karena harusnya itu IP address dulu, IP address dan IP-nya berapa gitu guys. Nah, setelah itu kita lanjutkan aja seperti yang di atas sampai 100 VLAN 100 ya. Nah, sekarang kita akan masukkan IP-nya dengan cara DHCP. Nah, komennya yaitu dengan cara DHCP IP DHCP pool VLAN 80.
Setelah IP DHCP full, kita masukkan networknya ya guys ya. Setelah memasukin networknya, kita masukin default routernya. Setelah memasukkan DNS server, kita masukkan tadi default router, sekarang masukkan DNS server. Untuk DNS servernya itu opsional ya, bisa diisi apa tidak. Setelah itu kita lanjutkan saja sampai VLAN 100. Kalau sudah beresnya, kita langsung mencoba kepada komputer atau laptopnya masing-masing. Kita setelah ada IP-nya, kita langsung saja mencoba ping di command prompt kepada VLAN yang lain. Kita coba ya. Kalau sudah TTL artinya sudah berhasil, dan kita coba lagi kepada VLAN satunya lagi. Nah, dan sudah TTL. Nah, sekarang sudah beres. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.